Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiatul Qoria. Saya dari Lokal 5 MPIA dengan NIM 20181539994. Baiklah, di sini saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen kurikulum dan program pendidikan, yang mana tugasnya yaitu memaparkan peta konsep dalam bentuk video, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Muhtar SAG MPD. Langsung saja saya paparkan hasil dari peta konsep saya, yaitu dengan tema sumber daya pendukung keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Di sini terdapat 3 poin. Yang A, manajemen sekolah. Manajemen berbasis sekolah merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreativitas sekolah. Menurut Edmond dalam Umedi tahun 1999. Adapun menurut Catherine M. Bartel dan David Martin dalam Rusman, dirumuskan bahwa manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari 4 fungsi utama, yaitu planning, yang kedua organizing, yang ketiga leading, dan yang keempat controlling. Dengan demikian, manajemen adalah sebuah kegiatan yang berkesinambungan. Poin yang ke B yaitu pemanfaatan sumber belajar. Yang pertama, pengertian sumber belajar. Secara garis besar, terdapat 2 jenis sumber belajar, yaitu sumber belajar yang dirancang dan yang kedua sumber belajar yang dimanfaatkan. Yang kedua yaitu fungsi sumber belajar. Menurut Hijrah Saputra, fungsi sumber belajar adalah dapat memberi pengalaman belajar langsung dan konkret, memungkinkan sesuatu yang tidak bisa diadakan, dikunjungi dan dilihat secara langsung, menambah dan memperluas cakrawala sajian dan memberi informasi yang akurat dan terpadu. Yang ketiga yaitu ciri-ciri sumber belajar. Menurut Rohani, adapun ciri-ciri sumber belajar antara lain, yang pertama yaitu mampu memberikan kekuatan dalam proses belajar mengajar sehingga tujuan instruksional dapat tercapai secara maksimal. Yang kedua, mampu mempunyai nilai-nilai instruksional edukatif, yaitu dapat mengubah dan membawa perubahan. Yang ketiga, adanya klasifikasi sumber belajar. Yang keempat yaitu kriteria memilih sumber belajar. Dalam memilih sumber belajar harus memperhatikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu ekonomis, yang kedua praktis, dan yang ketiga sesuai dengan tujuan, dan yang keempat fleksibel, yang terakhir mudah. Selanjutnya yaitu strategi merancang sumber belajar. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru harus mengidentifikasi karakteristik siswa. Yang kedua, dapat menunjang kelancaran proses pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, sumber belajar yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru. Yang kelima, dalam merancang sumber belajar, seorang guru harus memahami kemampuannya dalam menggunakan sumber belajar tersebut. Poin yang ke-C yaitu kinerja dan kompetensi guru. Yang pertama yaitu membahas tentang pengertian dan kompetensi guru. Kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang yang berkaitan dengan kinerja berkriteria efektif atau unggul dalam suatu pekerjaan dan situasi tertentu. Sedangkan kompetensi guru yaitu sebagai penguasaan terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam penggunaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional dalam menjalankan profesi sebagai guru. Yang kedua yaitu dimensi-dimensi kompetensi guru. Menurut Wina Sanjaya, ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama yaitu kompetensi
pribadi, yang kedua kompetensi profesional, yang ketiga kompetensi sosial kemasyarakatan. Selanjutnya yaitu peranan guru dalam pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya mengemukakan ada beberapa peran guru dalam mengelola pembelajaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai sumber belajar. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Yang ketiga, guru sebagai pengelola. Yang keempat, guru sebagai demonstrator. Yang kelima, guru sebagai pembimbing. Yang keenam, guru sebagai motivator. Dan yang ketujuh, guru sebagai evaluator. Inilah hasil dari peta konsep saya yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.